Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari mati ilahi dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah singkat saya yang berjudul "Hargailah waktu, maka waktu pun akan memberi penghargaan." Sungguh sangat singkat Allah menghapus hasil kita yang tercinta di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau disertakan dengan penuh makna. Tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup di dunia ini sangat singkat, bahkan usia kita lebih singkat lagi. Pernahkah kita merenung sejenak? Untuk apa saja waktu yang telah kita berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanya sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi usia 63 tahun dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah, maka nikmatlah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu hidup dalam kemaksiatan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, itu bisa menjadi sebab kita ke dalam azab neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Banyak di antara kita yang terpedaya oleh kehidupan duniawi, menganggapnya sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat. Dalam pengajaran kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian dan kehidupan setelahnya. Tidak sedikit pula yang merasa waktu mereka masih panjang dengan alasan usia masih muda, sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tapi kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam keadaan yang tak terduga. Seseorang bisa saja meninggal di usia muda meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik, ia bisa datang
kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak menggunakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga. Jika kita benar-benar memahami betapa berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.